Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa qudwatina wa murabbina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Amma ba'd, pada guru-guru saya yang dimuliakan Allah SWT, para seluruh al-ab ar-ruhi, al-um ar-ruhiyah. Dalam pendidikan, guru adalah merupakan orang tua spiritual bagi seluruh murid-muridnya. Saya ingin mengucapkan tahniah untuk semua para guru, siapapun yang peduli pada generasi ini, siapapun yang telah mengerahkan seluruh tenaga, waktu, potensi, kekuatan, pikiran dan semua hal dalam hidupnya untuk membangun generasi ini. Saya persembahkan satu kalimat luar biasa dari penyair besar Ahmad Syauqi rahimahullah ta'ala untuk para guru. Beliau mengatakan, qum lil muallimi waffihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula a'alimta ashrafa au ajalla minalladhi yabni wa yunshi'u anfusan wa uqula qul lisyababi burika gharsukum danatil qutufu wa dhullilat tadlila. Bangun, berdiri, berikan penghormatan kepada semua muallim, pada semua guru, karena nyaris saja guru adalah Rasul. Pernahkah Anda melihat ada orang yang lebih mulia dan lebih agung dibandingkan orang yang mampu membangun dan menumbuhkan jiwa dan akal? Katakan pada semua pemuda, telah diberkahi tanaman kalian dan telah dekat masa panen yang dimudahkan untuk kalian. Persembahan saya untuk para pendidik, para guru, para orang tua spiritual buat seluruh santri-santri kita. Dan hanian li jami'it talabah wa talibat, di pertemuan yang luar biasa membahagiakan di haflah at-takharruj di Ma'had tercinta kita, Ma'had Husnul Khotimah. Untuk para santri, selamat telah menempuh perjuangan yang sesungguhnya dalam Islam dimaknai sebagai al-jihad fisabilillah. Karena sepanjang kita masih menuntut ilmu, kita masih dianggap fisabilillah sampai kita pulang ke rumah kita masing-masing. Dan tentu yang didapat dari Husnul Khotimah adalah merupakan sebuah awalan untuk sebuah perjalanan lanjutan yang lebih istimewa dalam karya-karya yang nyata. Dan juga untuk para orang tua, wali murid di rumah masing-masing yang menyaksikan bahagia, saya turut berbahagia. Semoga inilah generasi yang selama ini kita panjatkan dalam doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang membahagiakan saya bisa berdiri di sini di hadapan para guru-guru saya, para murabi-murabi saya. Jazakumullah tamal jaza atas kehormatan ini. Dan inilah agama kita. Tidak ada agama yang bangunannya adalah bangunan ilmu melebihi agama ini.
Ketika kita memulai dari awal kata yang diperdengarkan Allah kepada ke telinga Rasulnya adalah Iqra. Dan itu adalah merupakan satu bukti yang nyata yang luar biasa. Bayangkan Nabi kita, Nabi Al-Ummi, An-Nabi Al-Ummi, bahkan tercatat sejak di Taurat dan Injil, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, tercatat sebagai Nabi yang ummi. Tapi anehnya kata pertama yang diturunkan, saking wajibnya tema ini, Iqra. Iqra ya Muhammad, baca. Maka agama ini adalah agama ilmu. Sehingga kalau mudah membacanya, kalau mau bicara tentang sebuah kebangkitan peradaban, mudah membacanya. Bacalah keadaan di generasi muda muslim, seberapa mereka mencintai baca. Sepanjang itu belum dilakukan, maka pembicaraan tentang kebangkitan, pembicaraan tentang peradaban yang harus segera diambil alih oleh muslimin baru pada tataran diskusi, wacana, bahkan mungkin khayalan. Karena tidak ada kebangkitan Islam. Demi Allah, tidak pernah ada kebangkitan Islam ini tanpa membaca. Bacalah sepanjang peradaban Islam, bahwa membaca itu adalah merupakan kecintaan muslimin. Lebih dari itu, tidak ada bangsa, tidak ada agama, tidak ada satu komunitas besar yang paling produktif dalam masalah ilmu. Sudah sampai hari ini, bayangkan sudah 15 abad, tidak ada yang melebihi muslimin. Masuklah ke perpustakaan-perpustakaan. Kalau tidak percaya, masuklah ke toko-toko buku Islam, atau bukan toko Islam, toko buku umum. Anda boleh cek. Bahkan di toko buku umum sekalipun, buku apa yang paling banyak. Karena muslimin selalu produktif, apalagi kalau kita masuk ke dalam perpustakaan-perpustakaan. Kalau kita belajar tentang ilmu ulum syariah umpamanya, kita diajari guru-guru, setiap menyebut kitab, banyak sekali kitab yang dikasih dalam kurung mafqud, hilang. Saudaraku dirahmati Allah, itu bisa bayangkan. Berapa kali muslimin mengalami sebuah musibah besar ketika perpustakaan mereka habisi, dibakar, dihanyutkan di sungai. Kita tahu itu di masa kehancuran dinasti Bani Abbas ya, tahun 656 Hijriah, Baghdad bukan saja banjir darah, tetapi sungai besar itu berubah menjadi sungai berwarna kebiruan dan gelap karena tinta dari buku. Sungai selebar dan sedalam itu, buku-buku dipakai untuk jembatan oleh orang-orang Mongolia yang memang sangat barbar dan tidak mengerti peradaban. Dan itu bukan satu-satunya peristiwa. Bagaimana buku-buku Islam juga dibakar di berbagai wilayah. Saudaraku dirahmati Allah, banyaknya buku yang hilang, buku yang tersisa saja dari muslimin itu ternyata cukup untuk memandu Eropa dan Amerika untuk bangkit seperti hari ini. Hanya sisa buku muslimin. Padahal mereka memerlukan lebih dari 250 tahun, itu berapa generasi, untuk bisa memahami buku-buku muslimin dan mengawal mereka menuju kebangkitan seperti yang mereka pimpin hari ini. Dan ketika bumi sudah mulai berteriak mengeluh tentang keadaan rusak, maka demi Allah tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali muslimin dengan kitab-kitabnya. Karena ini adalah agama dengan peradaban ilmu. Maka saudariku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggal masalahnya adalah kalau kita membaca saja tidak, maka bagaimana kita menggerakkan pena kita? Karena dalam surat Al-Alaq yang kita tahu, kata Iqra itu mendahului kata Al-Qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Menurut riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, walaupun hadis didhaifkan oleh banyak para ahli Al-Qur'an, bahwa yang turun setelah surat Al-Alaq 1 sampai 5 adalah surat Al-Qalam. Al-Qalam, pena. Muslimin tidak mungkin jauh dari pena. Tapi orang mustahil orang bisa menulis tanpa banyak membaca. Karena itulah urutannya.
Jadi kalau santri-santri husnul khotimah tidak terlalu minat dengan baca buku, maka artinya kebangkitan umat ini tidak di tangan kalian. Itu artinya sebaliknya adalah siapapun di antara kita yang cinta dengan buku, rajin membaca buku, maka selamat. Maka Anda adalah bagian dari batu bata terbaik di kebangkitan umat ini. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang bisa kita saksikan di sepanjang peradaban Islam. Bahwa ilmu muslimin itulah yang mengawal seluruh bangsa, seluruh umat. Bahkan muslimin adalah bangsa dan agama yang tidak pelit dalam mengajarkan ilmu. Tidak pelit. Disebutkan dalam sejarah, salah satu lulusan kampus terbaik di dunia saat itu yaitu Cordoba, Andalusia. Salah satunya begitu dia pulang menjadi paus di Italia. Muslimin tidak pernah memaksa dia untuk pindah agamanya. Maka sungguh jahat siapapun yang menuduh muslimin teroris. Wallahil adzim, sangat jahat. Muslimin pernah meluluskan paus Italia. Sangat jahat mereka yang mengatakan muslimin teroris. Nama agamanya saja Islam. Assalam, kedamaian, perdamaian. Kita senang, kita cinta dengan kedamaian. Teror bukan agama kita. Dan Islam tidak pernah pelit untuk itu. Raja Inggris di zamannya mengirim surat kepada Sultan Muslim di Andalusia. Dia mengirimkan anak keponakannya untuk minta diizinkan belajar di Andalus dengan mengirimkan berbagai macam hadiah yang berharga agar diterima, diajarkan. Diterima muslimin. Dan itu yang mengawali kebangkitan Eropa seperti kita lihat hari ini. Kalau Amerika itu negeri belakangan. Itu setelah tahun 1700-an mereka pindah dari Inggris, pindah ke Amerika. Itu belakangan, tidak masuk dalam pembicaraan. Yang masuk pembicaraan adalah Eropa. Makanya kemudian muncul kita mengenal dengan istilah kebangkitan Eropa, mengenal dengan kebangkitan Prancis dan seterusnya. Nah, sesuai dirahmati Allah, maka begitulah muslimin. Karena muslimin ini rahmatan lil alamin. Maka kemudian ilmu ini memang untuk memakmurkan bumi Allah. Allah ciptakan kita dan Allah pula yang meminta kita untuk kita makmurkan bumi ini. Wasta'marakum fiha. Allah minta kita makmurkan bumi ini. Karenanya muslimin memakmurkan bumi ini. Jadi kalau ada yang merusak, jelas itu bukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah melarang wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan pernah rusak bumi. Kalau bumi berlubang, kalau masalah terjadi di bumi ini, kalau ketidakseimbangan terjadi di lingkungan kita, jelas itu bukan Islam. Jelas bukan Islam. Apapun karya kita di kemudian hari, maka kita harus tahu Allah menitipkan ini dalam Al-Quran, dan jangan rusak bumi setelah Allah perbaiki bumi ini. Maka teman-teman saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedermawanan muslimin terhadap ilmu itulah yang membuat siapapun tidak pernah dipaksa. Kalau kita melihat, karena yang membawa pertama, karena bahkan Quran kitab suci kita dengan menggunakan bahasa Arab, dan dibawa memang diawali oleh Nabiullah Muhammad SAW, diturunkan pada beliau, dan beliau adalah bangsa Arab, Quraisy. Ketika kita membahas itu, maka tidak aneh kalau kemudian sebagian bangsa yang tadinya bukan Arab, kemudian dia terima Islam, kemudian dia berubah menjadi bahasa Arab. Tapi tidak selalu begitu. Ada sebagian bangsa yang dia menerima Islam dan dia pun berubah menjadi Arab. Karena disebut Arab, orang-orang para ahli bahasa Arab mengatakan yang namanya Arab bukan bangsa, tapi Arab adalah lisan. Siapapun, teman-teman semua yang mampu berbahasa Arab dengan baik, maka Anda Arab. Kalau Indonesia bangsa, tapi para ahli dalam ahli Islam mengatakan bahwa Arab bukan bangsa, tapi bahasa. Dan masyarakat, umpamanya masyarakat di Afrika bagian utara adalah masyarakat yang sampai hari ini bahkan mereka masih berbahasa Arab, padahal aslinya mereka tidak berbahasa Arab. Artinya mereka menerima Islam sekaligus mereka menerima bahasanya. Tapi tidak selalu begitu. Ada bangsa yang menerima agamanya, menerima Islam, tapi tidak berubah menjadi bahasa Arab.
Bahasa tidak berubah. Contohnya negeri ini, negeri mulia ini, diterima Islam di sini. Bahkan hari ini menjadi penduduk dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Tapi di sini kita tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa utama kita. India, wilayah sekitar India, Pakistan dulu adalah wilayah India besar. Mereka melahirkan para ahli ilmu, para ulama, tetapi mereka tidak berbahasa Arab. Dan mereka muslim. Ada sebagian bangsa yang mereka tidak menerima Islam, juga tidak menerima bahasa Arab, dan tidak masalah. Masyarakat Kildaniin, Asyuriin di Irak, mereka tidak terima Islam, mereka juga tidak mau berbahasa Arab, tapi mereka bisa hidup nyaman di peradaban Islam. Jadi saudaraku dirahmati Allah SWT, begitulah makna rahmatan lil alamin itu. Jadi saya berharap kata-kata ini tidak dijadikan pasal karet kalau di undang-undang. Kalimat ini, kata Qur'ani, tolong dikembalikan pada yang punya, yaitu Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quran, maka maknailah dengan cara memaknai Quran sebagaimana para ulama tafsir. Jangan jadikan pasal karet. Asal kita bicara tentang toleransi, kita bawa rahmatan lil alamin. Asal rasanya kita harus menghormati orang lain, kita bawa kata rahmatan lil alamin. Kenapa kita tidak berbicara sebagaimana dulu muslimin? Muslimin berhak bicara dengan siapapun. Muslimin berhak menawarkan Islam ini pada siapapun. Karena muslimin bertanggung jawab memakmurkan seluruh bumi ini. Rahmatan lil alamin. Itu rahmatan lil alamin. Abu Ja'far al-Mansur, kita tahu adalah khalifah dinasti Bani Abbas ya. Dokter-dokternya itu bukan hanya muslim, bahkan dokter-dokter istana zaman itu ada di antara mereka Nasrani, ada di antara mereka Yahudi. Dan tidak ada masalah, mereka kerja profesional. Tetapi apakah seorang khalifah Abu Ja'far al-Mansur yang muslim dan ahli ilmu kemudian membiarkan Islam tidak ditawarkan? Tidak. Ditemuinya seorang dokter istana yang selama ini menjaga kesehatan dia, yang bukan muslim, non muslim, ditawarkan, masuk Islamlah kamu. Ini Islam. Kau lihat tiap hari bagaimana indahnya, bagaimana Islam hari ini memimpin bumi. Lihat kebesarannya. Bagaimana Islam memimpin bumi hari ini, masuk Islam lah. Ternyata orang itu mengatakan, saya tidak akan pernah masuk Islam. Kalaupun Anda sebutkan bahwa saya dan nenek moyang saya masuk neraka, saya akan ikut masuk neraka bersama nenek moyang saya. Kalimat kata Abu Ja'far, sudah, tidak ada masalah, selesai. Itu rahmatan lil alamin. Pertanyaannya, bolehkah kita bicara dengan cara itu hari ini? Muslimin baru kita bicara rahmatan lil alamin. Dan itulah yang dilakukan muslimin sepanjang zamannya. Karena muslimin tidak dibatasi hanya oleh sebuah ruang teritorial, apalagi hanya dibatasi oleh ruang kelompok atau dibatasi hanya oleh ruang satu pemikiran. Muslimin bahkan diminta menjadi rahmatan lil alamin. Semua harus nyaman hidup bersama muslimin. Batu, gunung, pohon, semua nyaman bersama muslimin. Bukankah Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan bahwa kalau orang meninggal ada dua jenis, yang satu mustarih, yang kedua mustarah. Mustarih artinya yang meninggal, yang istirahat, dia orang baik. Nabi SAW mengatakan, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya. Orang beriman kalau meninggal sesungguhnya dia istirahat dari lelahnya dunia ini. Tetapi ada yang mustarah. Mustarah adalah kalau ada orang mati, kita yang istirahat dan senang. Alhamdulillah mati juga itu orang, kita yang senang. Nabi SAW mengatakan, al-abdul kafir awil fajir yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wal hajar. Semua istirahat. Kalau orang kafir senang dosa mati, negeri istirahat, masyarakat istirahat, pohon istirahat, batu istirahat. Kita tinggal pilih apakah kita yang istirahat atau orang lain istirahat saat kita mati. Itu pilihan hidup kita. Jadi saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu rahmatan lil alamin. Bahwa muslimin tidak membatasi dirinya bahkan dalam ruang-ruang sempit, karena Islam ini harus bisa dinikmati oleh siapapun. Dan budaya ilmu ini
yang sesungguhnya menjadi ciri khas kebesaran Islam. Kalau kita melihat dalam sejarah, kita akan tahu bahwa perpustakaan umum, kita punya perpustakaan umum di pesantren ini, juga ada perpustakaan umum. Ide pertamanya adalah muslimin. Belum pernah ada di zaman manapun, bahkan ilmuwan Yunani yang dibanggakan oleh Eropa hari ini, atau ilmuwan negeri-negeri lain, tidak ada di antara mereka yang memiliki ide perpustakaan umum. Mengapa? Karena dahulu ilmu terbatas pada pemikir, yang pemikir itu di masyarakat adalah masyarakat marginal, masyarakat yang dipinggirkan. Mereka dianggap seperti orang gila yang sedang bicara aneh. Tapi dalam Islam kita tahu, qum lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula. Nyaris saja guru dalam Islam, ahli ilmu itu menjadi rasul. Itu Islam. Dan kita tahu Nabi kita yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warasatul anbiya. Karena itulah maka di dalam Islam ini para ahli ilmu dimuliakan dan dihormati. Walau mungkin di negeri ini belum. Saya berani katakan belum karena saya membaca sejarah. Mudah-mudahan suatu hari pun para ahli ilmu di negeri ini juga dimuliakan, juga ditempatkan di tempat yang mulia. Kalau Bapak Ibu teman-teman semua membaca dalam sejarah, kalau muncul pertanyaan begini, di semua profesi zaman kebesaran Islam dulu, ini mohon maaf nih bicaranya agak dunia sedikit, siapakah yang memiliki gaji paling tinggi? Jawabannya dulu dua. Dan yang menarik, dua-duanya adalah wilayah pengabdian dan sosial, bukan bisnis. Dua. Yang satu ahli ilmu, guru, dosen kalau sekarang, dan yang kedua adalah ahli kesehatan. Dan dua-duanya wilayah sosial, ya sebagaimana yang dikenal oleh peradaban Islam. Nampaknya memang harus kita kembalikan agar para ahli ilmu kembali dimuliakan. Dengan itulah, kalau kita baca maka kita akan tahu betapa dinyamankannya mereka, karena semua sadar tidak ada orang hebat di muka bumi ini kecuali hasil didikan para guru-guru yang mulia dan ikhlas itu. Di Indonesia kita diberikan sebuah ungkapan peribahasa atau ungkapan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Saya setuju, ada masalah. Ada masalah, tapi muridnya tanda jasanya sangat banyak. Ditempel di sini, apalagi kalau jenderal, di sini banyak sekali. Dengan semua gelarnya, nggak cukup di baju, di topi juga diberikan. Gurunya tanpa tanda jasa, meninggal dikuburkan tidak ada yang mengenangnya, gitu ya. Hidup di awal juga tidak dengan kemuliaannya. Teman-teman dirahmati Allah, ini merupakan sebuah bukti yang nyata bahwa sesungguhnya ilmu inilah yang membangkitkan muslimin. Bukan salah siapa-siapa, salah kita sendiri. Dr. Tariq Suwaidan di dalam bukunya Al-Andalus At-Tarikh Al-Musawwar, di muqaddimah buku itu beliau mengatakan, kata beliau seorang ahli ilmu di zaman ini, mengatakan bahwa tidaklah redup peradaban Islam kecuali ketika bersinar peradaban para artis. Itu kalimat adalah ringkasan dari kajian panjang sejarah Islam. Saya ulangi sekali lagi kalimatnya supaya kita tahu di mana posisi kita hari ini. Sepanjang kita masih menyumbang kesalahan, maka kita ikut menyumbang kejatuhan Islam. Tidaklah redup peradaban Islam kecuali ketika bersinarnya para artis itu. Wal'iyadzubillah. Antrian terjadi dengan sangat aneh kemarin lusa, aneh. Mudah-mudahan tidak ada anak husnul yang seperti itu. Mudah-mudahan, ya kan? Kalau ada berarti Anda ikut menyumbang kejatuhan Islam. Aneh cara berpikir, ajaib. Apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang terjadi dengan generasi muda ini? Kenapa teman-teman rahmat Allah? Karena ilmu itu tidak bisa duduk bersama dengan hiburan. Kalau mau dalam Islam dipisah, berilmulah kamu, waktunya liburan. Nanti selesai liburan, ambil semangatmu kembali, kemudian belajar yang serius lagi. Tapi duduk bersama nggak bisa. Bagaimana bisa? Orang menikmati hiburan hari ini, itu orang menikmati hiburan, apapun itu.
Dia cenderung bersantai, bersenang. Tapi ilmu, tanyakan pada santri-santri, dan kita semua pernah menjadi santri. Bagaimana perjuangan jadi santri, ngantuk-ngantuk suruh setoran, ya kan? Lelah-lelah disuruh di kelas, tidur sedikit dimarahi sama gurunya, nggak ngerjakan PR suruh maju sini, kau gak kerjakan PR-mu, Allah, itu ilmu. Dan tidak pernah sejalan dengan hiburan. Dan tidaklah jatuh Andalus, 800 tahun kita memimpin Andalus, bukan hanya memakmurkan muslimin sekali lagi, tapi menjadi cikal bakal kebangkitan Eropa sampai hari ini. Tidaklah jatuh Andalus kecuali salah satu penyumbangnya adalah kedatangan seseorang yang diberi gelar Az-Ziryab, datang dari negeri Irak, masuk ke Andalus dan mengajarkan hiburan. Masjid mulai sepi, orang mulai tidak minat berpikir, apalagi jihad fisabilillah. Inilah Islam. Kalau kita mau bicara tentang kebangkitan Islam, inilah kebangkitan itu. Inilah kebangkitan itu. Dan kita bisa melihat sejak zaman Nabi Muhammad SAW, ilmu tidak hanya dominasi kaum laki-laki. Siapapun dalam Islam, laki, perempuan, dan kita tahu bahwa wanita paling alim, paling berilmu di umat ini, ibu kita, ibunda kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Siddiqah binti Siddiqah, yang periwayatan hadisnya hanya satu level di bawah periwayatan hadis terbanyak Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aisyah sendiri meriwayatkan 2210 hadis. Abu Hurairah meriwayatkan 5374 hadis sebagai perawi terbanyak. Dan ternyata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha disebutkan oleh para ulama, seperempat syariat ini datangnya melalui ilmu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kurang apa? Dan dalam sejarah wanita dalam Islam luar biasa. Kita tahu kitab paling sahih setelah Bukhari, setelah Al-Quran Al-Karim, yaitu Sahih Bukhari. As-sah al-kutub ba'da kitabillah. Kitab paling sahih, buku paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim adalah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari periwayatan, salah satu periwayatan yang merupakan periwayatan yang mu'tabar dan mu'tamad, justru hadir dari perempuan. Namanya Karimah Ummul Khair, alim besar, wanita besar, yang Sahih Bukhari secara data paling otentik melalui jalur beliau. Itu kitab paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Bacalah tentang sejarah wanita, mungkin kita tidak kenal. Jangan sampai yang kita kenal adalah para artis yang meredupkan peradaban Islam. Ini wanita luar biasa, Fatimah As-Samarqandiyah, dari negeri Samarkand. Negeri Samarkand bukan negeri Arab, karena Islam bukan dominasi Arab. Fatimah Samarqandiyah, wanita luar biasa, yang juga merupakan simpul sahih Muslim. Wanita luar biasa. Fatimah Samarqandiyah adalah seorang alim besar, ayahnya adalah seorang alim besar. Kalau kita mendengar Imam Al-Kasani yang merupakan alim besar dalam madhab Hanafi dan menulis kitab yang menjadi salah satu rujukan inti madhab Hanafi, yaitu kitab Bada'i' As-Sana'i, 7 jilid dicetaknya, itu adalah merupakan maharnya. Karena dia minta nikahi saya, tapi maharnya adalah kitab menjelaskan fikih madhab Hanafi. Boleh para, ini ide baik para wanita. Terlalu sederhana kalau seperangkat alat sholat. Bukan tidak boleh, tapi Anda lihat, Islam pernah membuktikan bahwa kitab yang menjadi rujukan utama sebuah ilmu saja ternyata sebagiannya adalah mahar. Kitab Bada'i' Sana'i adalah mahar. Itu Islam. Itulah Islam, peradaban ilmu. Tapi hadirin dirahmati Allah, ilmu tidak bisa hanya pada batas menumpuk riwayat. Ilmu tidak bisa hanya sebatas banyak-banyakan wawasan. Tidak bisa dalam Islam ilmu itu hanya seberapa banyak jilid kitab yang sudah kita hatamkan. Karena dalam Islam
Ilmu dipelajari bukan dengan orientasi ilmu, tapi ilmu dipelajari dengan orientasi amal. Orientasinya adalah amal. Karenanya dikatakan dalam sebuah ungkapan seorang alim, seorang ulama zaman dahulu, mengatakan bahwa kepedulian seorang ulama, himmatul ulama ar-ri'ayah wa himmatus sufaha ar-riwayah. Ulama yang sesungguhnya kepedulian tingginya adalah ri'ayah. Ri'ayah adalah kepedulian, mengayomi, melindungi, memperhatikan semua yang ada, itu ulama. Dia peduli pada karya di lapangan, amal-amal setelah ilmu. Tapi kepeduliannya sufaha, orang-orang tidak cerdas itu, kepeduliannya adalah hanya riwayat. Bagaimana dia meriwayatkan sekian banyak ilmu dari guru-gurunya, itu bukan ulama. Itulah mengapa kita tahu Al-Quranul Karim menyampaikan untuk kita, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama adatul hasr, kata para ulama tafsir. Allah membatasi, sesungguhnya yang memiliki rasa takut itu adalah para ilmuwan. Mestinya, dan ulama di sini bukan hanya ulama agama. Maka siapapun di santri-santri kita yang di kemudian hari mereka adalah para ahli ilmu di bidang apapun, ilmu yang bermanfaat, maka mestinya dia orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita bayangkan betapa rusaknya ilmu hari ini. Berapa banyak para ilmuwan yang mengantarkan dia pada pemahaman ateis. Mereka tak punya Tuhan. Maka alangkah tersesatnya ilmunya, walau disebut itu ilmu luar biasa. Karena innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Para ahli ilmu lah yang paling kenal Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, ilmu agama atau ilmu apapun yang paling paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu di dalam Islam harus terlihat pada karya di lapangan. Tidak cukup hanya menghafal Quran. Menghafal Quran itu hanya step langkah pertama. Alhamdulillah, Allah muliakan ma'had kita ini, Allah muliakan para orang tua dan seluruh di antara kita. Bahkan umat negeri ini dimuliakan dengan lahirnya para penghafal Al-Quran yang diluluskan, baru saja diluluskan. Yang lain insya Allah menyusul insya Allah. Karena hadirin dirahmati Allah, menghafal Quran itu bukan supaya kita menjadi seorang ahli tafsir. Bacalah siapapun orang-orang besar dalam sejarah Islam dahulu, mereka adalah orang-orang yang memiliki hafalan Al-Quran 30 juz. Karena ini masalah, Anda punya pondasi apa untuk karya apa. Nah, sedikit dirahmati Allah. Maka karya-karya besar yang dilahirkan terus oleh muslimin di lapangan, itu pula yang harus kita tiru, dan ilmu ini harus berubah menjadi amal. Harus berubah menjadi amal. Sahal bin Abdillah At-Tusturi rahimahullah ta'ala, seorang alim zahid, beliau mengatakan, kata beliau, ad-dunya jahlun wa mawad. Dunia ini sesungguhnya isinya kebodohan dan kekosongan, kematian, kekosongan. Kemudian beliau mengatakan, wa innamal ilmu hujjah. Kalau kalian berilmu, ilmu jadi hujjah. Dan hujjah itu terkadang menguntungkan kita, terkadang merugikan kita. Karenanya ada hujjatun laka au hujjatun alaika. Kadang merugikan kita karena kita tidak mengamalkannya. Karena kata beliau, al-ilmu hujjah. Ilmu itu hujjah. Setelah itu kemudian pembuktiannya, kata beliau, adalah al-amal, al-ibadah, al-amal, pembuktiannya. Tapi beliau mengatakan, al-amal haba illal ikhlas. Amal yang kita lakukan, karya yang kita lakukan, itu bak debu, tak ada artinya tanpa keikhlasan. Wal ikhlas ala khatarin azim illa an yuhtama bih.
dan keikhlasan dalam ancaman besar sampai kita tutup hidup ini dengan keikhlasan. Dan begitulah karya-karya besar. Ada kalimat yang luar biasa sebagai penutup yang disampaikan. Kalimat yang luar biasa disampaikan oleh, ini teman-teman bisa membaca dalam kitab yang tulis oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtida' al-Ilmil Amal. Ada banyak kalimat-kalimat mutiara dari para ulama kita. Yusuf bin Husain sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Bakar Ar-Razi rahimahumullah, dia mengatakan bahwa fid dunya tughyanan, di dunia ini ada dua tauhid, tughyanul ilmi wa tughyanul mal. Tauhid ilmu, orang berilmu bisa jadi tauhid, dia bisa menjadi Tuhan selain Allah gara-gara orang berilmu. Wa tughyanul mal, dan tauhid harta. Kemudian beliau mengatakan innama tanjahu min tughyanil ilmi bil ibadah. Kalian selamat dari tauhid ilmu kalau kalian mau beribadah. Laksanakan apa yang kita ilmui. Wa tanju min tughyanil mal bizuhdi fi. Kalian akan selamat dengan harta yang menjadi tauhid kalau kalian dengan cara zuhud di dunia ini. Kemudian beliau mengatakan bil adab tafhamul ilm. Dengan adab kalian baru paham ilmu. Ilmu ini tidak ada gunanya tanpa adab, tanpa akhlak. Tidak ada gunanya. Justru untuk bisa paham ilmu dengan baik, maka milikilah adab. Mestinya itu disampaikan di depan. Waktu kita orientasi santri, yang ditekankan adalah adab. Ada sekian banyak tulisan para ulama yang berbicara tentang adab penuntut ilmu. Karena itu harusnya mengawali, karena nanti kita belajar di sini, kita tidak akan efektif mendapatkan ilmu dikarenakan tidak punya adab. Dan itu kalimat ulama besar Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, kadal adabu an yakuna thulutsail ilm, bahwa adab itu 2/3 ilmu. Ketika kehilangan adab artinya kita kehilangan 2/3 ilmu. Bil adab tafhamul ilm. Dengan adab maka kita paham ilmu. Bil ilmi yasluh lakal amal. Dengan ilmu baru amalmu benar. Baru amalmu benar. Bil amal tanalul hikmah. Dengan amal baru kalian bisa dapat hikmah. Quran mengatakan, "Waman utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira." Silahkan dicek di Quran, kata khairan katsira tidak banyak. Dan ternyata diantara khairan katsira itu untuk hikmah. Hikmah bukan ilmu. Selama ini kita menerjemahkan hikmah dengan ilmu, itu salah. Hikmah adalah ilmu dan plus ilmu wa ziyadah. Dengan amal baru kalian bisa mendapatkan ilmu. Kemudian beliau mengatakan, dan dengan ilmu itulah wabil ilmi tazhadu fid dunya wa tuwaffaqulah. Dengan hikmah kalian bisa zuhud di dunia ini dan kalian diberi Allah taufik untuk zuhud di dunia ini. Wa bizuhdi takhruju minad dunya tatrukud dunya. Dengan zuhud kalian tinggalkan dunia. Wa bitarkiha targhabu fil akhirah. Dengan kalian tinggalkan dunia, kalian mencintai akhirat. Wa birraghbati fil akhirati tanalu ridallahi azza wa jal. Dan dengan mencintai akhirat, kalian akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah selalu berkahi kita semua. Dan untuk kita mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu, dengan amal, dengan karya kita, dengan dakwah kita. Karena hidup kita semuanya adalah mengajak manusia menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Dan saya akhiri, jazakumullah tamal jaza. Sekali lagi terima kasih dan sekali lagi selamat untuk semua
siapapun yang ada di sini ataupun di rumah masing-masing. Barakallahu fikum, semoga semua bermanfaat, semoga ilmu-ilmu bermanfaat, dan semoga dengan ilmu itu berlahir karya, dan dengan karya itu kita bisa menyaksikan kembali kebangkitan Islam. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.